Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet. Jadi di sini dijelaskan mengenai pengertian dari neraca lajur adalah kertas kerja yang berisikan seluruh informasi akuntansi yang akan sangat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Berikut bentuk dari neraca lajur, ada yang 10 kolom dan ada yang 12 kolom. Yang 12 kolom ini sangat lengkap ya, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, kalau 10 kolom tidak ada laporan perubahan modal, artinya pada komposisi modal ditampung di dalam neraca, begitu. Berikut ini disajikan langkah menyusun laporan neraca lajur untuk 10 kolom. Yang pertama harus ada kepala terlebih dahulu, kepala tabel. Kemudian kita buat 10 kolom yang terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Kemudian kita masukkan saldo dan nomor akun, nama akun sesuai dengan buku besar atau neraca saldo setelah kita menyusun buku besar. Kemudian kita isikan jurnal penyesuaiannya. Setelah mengisi saldo-saldo penyesuaian, kita sesuaikan antara debit dan kredit, maka saldonya dimasukkan di dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah itu kita dapat input saldo-saldo yang ada di laporan laba rugi. Biasanya saldo-saldo yang ada di laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Kemudian baru kita masukkan ke kolom 9 dan 10 bagian dari neraca yang biasanya terdiri dari harta, utang, dan modal, atau dalam pengkodean akun biasanya nomor 1, 2, dan 3 begitu. Berikut disajikan contoh soal dalam menyusun neraca lajur. Nah, apabila kita lihat di sini terdapat neraca saldo, kemudian juga beberapa ayat jurnal penyesuaian yang telah kita susun sebelum pertemuan ini. Nah, di sini di sebelah kiri di Excel ini sudah disajikan juga neraca lajur yang terdiri dari 10 kolom, nomor akun, nama akun, neraca saldo, dan lain-lain. Nah, kemudian jangan lupa pada neraca saldo ini kita input semuanya sama persis di 10.725 pada kas, kemudian pada piutang dagang 4 juta, kemudian pada perlengkapan 1.500.000 dan seterusnya. Nah, sehingga totalnya menjadi 51.755.000 di debit dan di kredit. Akan menginput ayat jurnal penyesuaian sesuai dengan AJP yang telah kita susun. Di sini ada beban perlengkapan di debit 500.000, kemudian perlengkapan di kredit 500.000. Nah, kita pindahkan perlengkapan di kredit 500.000, kemudian beban perlengkapan 500.000 di debit. Nah, kemudian yang kedua ada piutang dagang senilai 1.500.000. Kita cek piutang dagang di nomor akun 102 1.500.000. Kemudian pendapatan jasa gambar di kredit 1.500.000 rupiah. Setelah itu kita masukkan ayat jurnal yang ketiga, yaitu beban gaji karyawan di debit 675.000, beban gaji karyawan di nomor 501 675.000 di debit, kemudian isi kreditnya adalah utang gaji 675.000. Nah, setelah itu kita masukkan ayat jurnal keempat, pendapatan jasa gambar dan pendapatan jasa diterima di muka. Pendapatan jasa gambar 125.000 di debit, kemudian pendapatan jasa diterima di muka di kredit senilai 125.000. Oke. Kemudian setelah itu kita input yang kelima, yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Kita masukkan dulu yang debit, beban sewa 2 juta rupiah dan sewa dibayar di muka senilai 2 juta rupiah di kredit. Kemudian kita next ke ayat jurnal ke-6, yaitu beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Beban kerugian piutang di debit senilai 80.000 rupiah. Kemudian di sisi kreditnya adalah
cadangan kerugian piutang. Oke, nilainya begitu. Kemudian kita input yang ke-7, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, peralatan grafis maupun peralatan kantor, debit dan kredit yang kita sesuaikan. Nah, begitu. Setelah kita input, jangan lupa untuk memastikan kebenarannya kita dapat menghitung jumlahnya antara sisi debit dan sisi kredit. Kalau di Excel kita bisa pakai rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita sorot dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah, kemudian kita enter. Hasilnya adalah Rp5.830.000. Seimbang artinya sama, artinya bisa jadi kemungkinan besar betul. Nah, masuk ke kolom 5 dan 6, neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya seperti ini. Nah, apabila saldo awalnya di debit, maka sama dengan debit saldo awal ditambah debit AJP dikurangi kredit AJP. Hasilnya adalah masih sama 10 juta. Tinggal kita jumlahkan yang di debit sama, tinggal kita drag seperti ini. Nah, setelah itu sisi kredit yang kita atur. Untuk sisi kredit agak berbeda sedikit dengan yang debit, jadi taruh di kolom kredit, kemudian sumbernya dari neraca saldo kredit, kemudian diselisihkan antara debit dan kredit. Hasilnya seperti yang ditampil di layar Excel berikut sebelah kiri. Nah, khusus yang ini kan ada di sisi kredit, debit, kredit, maka kita letakkan di sisi kredit karena nominal kredit lebih besar. Kredit ditambah debit dikurang debit ditambah kredit. Hasilnya 17 juta sekian. Kemudian ini tinggal kita selisihkan. Hasilnya itu kemudian 450.000, 250.000, 625, 460.000 langsung. Kemudian 120.000 juga tidak ada pengurangan penambahan. Kemudian langsung ke bawah sisi debit 500.000, lagi 2 juta. Kemudian sisi kreditnya 675.000, 125.000, 80.000 di sisi kredit, 80.000 di sisi debit, 750.000 di debit, 200.000 di debit, 200.000 di sisi kredit. Kita jumlahkan sama dengan sum, sorot dari atas ke bawah, hasilnya sama, seimbang, artinya benar. Setelah itu kita masuk ke kolom laba rugi, yaitu kolom 7 dan 8 ya, debit dan kredit. Cara perhitungannya seperti ini, seperti biasa. Ini untuk memudahkan kita hide terlebih dahulu, kita sembunyikan sehingga tersisa hanya nomor akun, nama akun, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, khusus untuk angka 1 sampai dengan 3 atau harta, hutang dan modal itu dimasukkan ke kolom neraca. Ya. Kemudian khusus untuk angka 4 dan 5 atau pendapatan dan beban, ini kita input ke dalam laba rugi. Ingat 4 dan 5 ini masih ada 5 lagi, kita salin ke dalam laporan laba rugi. Saldonya sama persis dengan neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian masih ada lagi akun nomor 2 utang, pendapatan jasa diterima di muka, kemudian 106 kita masukkan di sisi neraca. Kemudian ada angka 5 kita masukkan di laba rugi, angka 1 dan kita masukkan di sisi neraca. Nah, kemudian kita jumlahkan
Oke, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, kita jumlahkan dari sisi laba rugi dan neraca. Jumlahnya tidak seimbang. Dan ini wajar karena penentuannya bukan di keseimbangan yang ini. Namun jumlah labanya atau ruginya harus sama antara laba rugi dan neraca. Jadi kita jumlahkan ini sama dengan di sisi kiri itu pendapatan, di sisi kanannya itu adalah sisi kanan pendapatan, sisi kiri beban. Karena lebih besar pendapatan, maka 17 juta dikurang 13 juta itu hasilnya adalah 4 juta. Artinya kita memperoleh laba bersih senilai 4 juta sekian. Berikut ini sama dengan ya 4.270.000. Dan ini penentuannya apakah benar harus sama ya jumlah labanya antara debit jumlah di selisih neraca dan laba rugi, dan ternyata hasilnya sama 4.270.000. Nah, sehingga neraca lajur dapat dikatakan telah selesai. Tinggal kita beri total akhirnya seimbang 41.600.000 di debit dan kredit neraca, kemudian 17.630.000 di debit dan kredit laporan laba rugi. Sampai di sini neraca lajur telah selesai, tinggal kita unhide. Nah, neraca lajur 10 kolom pada biro gambar bangunan Emil telah disajikan dengan benar. Begitu. Selanjutnya di sini juga sudah disajikan soal yang kemarin telah kita bahas mengenai ayat jurnal penyesuaiannya di dalam kelas, dan tugas kita hari ini adalah menyusun neraca lajur pada perusahaan Binatu Rapi milik Zuda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.